Halo anak-anakku kelas 8 semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu hari ini, walaupun hanya melalui video ini. Tetap diingat ya nak, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Semoga virus atau COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa belajar seperti biasa di kelas masing-masing. Baiklah, kita mulai. Ya, persepsi. Kalau minggu yang lalu, masih ingat enggak materinya apa? Masih ingat tidak pelajaran pada minggu yang lalu? Yaitu menyajikan atau menulis teks eksplanasi. Masih ingat ya? Iya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Jadi ini menjelaskan suatu peristiwa atau disebut juga dengan fenomena. Ada fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Marsono pada minggu yang lalu ya. Ya, dalam penyusunannya teks eksplanasi umumnya berpola kronologis atau kausalitas. Masih ingatin enggak apa itu kronologis? Iya, kalau dikatakan kronologis itu adalah urutan waktu. Kronologisnya, urutan kejadiannya seperti apa gitu ya. Prosesnya itu maksudnya. Kalau kausalitas gitu ya. Kausalitas itu adalah sebab akibatnya terjadi peristiwa itu. Apa sebab akibatnya gitu ya. Ya, secara umum teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan. Nah, masih ingat ya anak ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah menulis teks eksplanasi sudah, man ya. Saya ini sekarang mengingatkan kembali, gitu ya, mengingatkan kembali apa yang sudah kamu pelajari pada minggu yang lalu. Yang pertama, ya, langkah-langkahnya itu adalah menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai dan aktual. Jadi memang harus itu benar-benar bisa dibuktikan dengan ilmiah gitu ya. Jadi bukan dongeng. Jadi harus dibedakan dongeng dengan teks eksplanasi. Kalau dia teks eksplanasi berarti itu memang ada, bisa dijelaskan dengan ilmiah ya, bisa dijelaskan dengan ilmu yang ada gitu ya. Nah, yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Nah, menyusun kerangka itu, disusun kerangka itu untuk mengembangkan topik-topik yang sudah dibuat rincian-rinciannya tadi. Nah, yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait kejadian. Mengumpulkan bahan, gitu ya. Nah, maksudnya sumbernya dari mana itu? Harus bisa dipastikan sumber yang memang bisa menjelaskan itu, gitu ya. Nah, yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang utuh. Setelah mengumpulkan bahan tadi, berupa fakta atau pendapat para ahli terkait kejadian. Nah, yang terakhir, mengembangkan kerangka itu yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang utuh. Itu dia ya. Itu materi minggu yang lalu. Atau pertemuan yang kemarin-kemarin itu waktu dijelaskan Pak Marsono ya nak ya.
Jangan lupa. Nah, sekarang kita materi baru, ya, materi baru nih. Bisa nanti kamu lihat di buku Kemendikbud ya, Nak. Buku Kemendikbud ada itu, kamu baca itu, berkomunikasi efektif dengan teks persuasi. Nah, kalau tadi, ya, kalau tadi itu adalah teks eksplanasi. Itu menjelaskan tentang peristiwa sejelas-jelasnya. Itu peristiwa. Ini teks persuasi. Nah, apa itu teks persuasi? Ayo kita telusuri, kita telaah dulu. Nah, yang pertama kita lihat dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.13 yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Nah, itu dia kompetensi dasarnya, Nak, ya. Iya. Nah, tujuan pembelajaran. Maksudnya tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasif yang kamu dengar atau yang kamu baca. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Ya, kita lanjut ya, Nak, ya. Diikuti terus. Nah, ini saya ulangi lagi, berkomunikasi efektif dengan teks persuasi. Persuasi atau persuasif sama, Nak, ya. Iya, sekarang pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Pasti pernah, ya kan? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula teks persuasif bukan lagi hal yang asing bagi kehidupanmu sehari-hari. Bahkan kemampuan untuk bisa memengaruhi orang atau persuasif sangat penting kamu kuasai, Nak, ya. Misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Jadi kalau dalam kehidupanmu sehari-hari sudah sering mungkin kamu tuh membujuk orang, ya, mungkin membujuk temannya supaya ada maksudmu tertentu gitu, yang bujuk supaya mau ikut kamu. Orang tuamu juga kamu bujuk supaya mau apa yang kamu inginkan. Nah, itu ya, membujuk teman-temanmu atau membujuk siapapun itu untuk apa yang kamu inginkan, gitu ya, untuk mencapai apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Nah, itu bisa dikatakan sudah termasuk persuasif. Membujuk itu, mengajak, itu ya, menghimbau, itu, supaya mau mengikuti apa yang kita harapkan, itu yang disebut dengan persuasi atau persuasif. Sama itu, ya, Nak, ya. Iya, diikuti pelan-pelan, ya, Nak. Iya, kita lanjutkan. Jadi kalau kamu pernah dibujuk temanmu misalnya, atau kamu membujuk orang untuk berbuat sesuatu. Nah, itu sudah termasuk dengan persuasi. Ya, Nak, ya. Iya, kita lanjutkan. Nah, cermati teks persuasi berikut. Ini ada satu teks, ya. Satu teks, contoh teks persuasi atau persuasif, sama saja. Belajar bukanlah kewajiban. Nah, dibaca dulu dalam hati, saya tunggu waktunya 5 menit ya. 5 menit, baca dulu teksnya.
Ya, baca dulu nak. Saya tunggu 5 menit. Pelan-pelan dibaca, harus disimak apa isinya, gitu ya. Disimak isinya. Sudah? Ayo dibaca nak pelan-pelan, boleh diulang-ulangi kalau belum paham isinya. Ya, selanjutnya ada lagi lanjutannya. Nah, dibaca lagi nak, lanjutan data itu. Iya, dipahami nak ya. Harus tahu isinya apa, kira-kira apa isi teks itu. Sudah disimak ya. Dibaca sambil disimak nak ya. Iya. Iya, kita lanjutkan. Sudah ya? Sudah dibaca, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan teks tersebut, ya, bahwa penulis mengajak pembaca untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Berbagai alasan dan fakta dipaparkan untuk meyakinkan pembaca untuk mengikuti ajakan tersebut. Inilah yang disebut teks persuasi, yaitu teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu agar orang lain mau mengikuti ajakan tersebut. Tentu saja ada fakta, data, atau contoh-contoh yang mendukung ajakan tersebut. Bisa dengan menggunakan kata-kata seperti ayo dan marilah, hendaknya. Nah, itu ya. Iya, saya baca teksnya. Sejak kecil tentu kita selalu diajarkan bahwa belajar adalah kewajiban. Padahal pada dasarnya belajar bukanlah suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan. Manusia dapat bertahan karena terus belajar sepanjang hidup. Tanpa belajar, kita bukanlah apa-apa. Bayangkan saja, jika hingga kelas 8 SMP, pengetahuan kita masih sama saat seperti baru dilahirkan. Apa yang terjadi? Begitulah keadaan orang yang tidak belajar. Oleh karena itu, kita perlu sadari bahwa belajar bukanlah kewajiban. Dengan begitu, kita tidak akan terbebani karena sebutan
kewajiban. Jadi belajar itu maksudnya bukan kewajiban. Sebaiknya mari kita jadikan belajar itu sebagai kebutuhan sesuai hakikatnya. Pola pikir yang demikian niscaya akan membuat kita terus belajar dengan sepenuh hati dan menjadi orang yang berguna. Iya, kita lanjutkan ya nak ya. Iya, diikuti pelan-pelan. Iya. Berdasarkan teks tersebut, bahwa penulis mengajak pembaca untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Berbagai alasan dan fakta dipaparkan untuk meyakinkan pembaca untuk mengikuti ajakan tersebut. Inilah yang disebut dengan teks persuasi, yaitu teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Agar orang lain mau mengikuti ajakan tersebut, tentu saja ada fakta, data, atau contoh-contoh yang mendukung ajakan tersebut dengan menggunakan kata-kata seperti ayolah dan mari, hendaknya, sebaiknya, dan yang lain-lain. Ya, ya. Teks persuasi ditandai oleh kehadiran ajakan. Ya, namanya persuasi ya, mengajak, ya, menghimbau, gitu. Mengajak, menghimbau, ya, membujuk. Nah, itu. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Jadi persuasif itu mengajak ya, menghimbau, membujuk. Nah itu. Ajakan dapat pula berarti anjuran, himbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, janganlah, hindarilah, dan yang lain. Nah itu, ya. Jadi ajakan itu ditandai dengan adanya kata-kata hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, marilah, janganlah, hindarilah. Nah itu dia. Ya kita lanjutkan ya. Nah contoh teks persuasi atau contoh judul teks persuasi. Nah, bisa kita lihat ada 5, saya buat contoh sebenarnya banyak gitu ya. Saya hanya membuat 5 saja. Jagalah keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, jadi ini mengajak kita supaya tertib. Lalu lintas maksudnya situ ya. Yang kedua, ayo hidup sehat ya. Ayo hidup sehat. Nah, ketiga, beretikalah di media sosial. Beretikalah di media sosial. Ini ajakan ini, nak. Yang keempat itu, tanamkan jiwa tolong-menolong. Tanamkanlah jiwa tolong-menolong. Ajakan, gitu ya. Yang kelima, ayo hilangkan stres dengan membaca. Jadi ajakan supaya gemar membaca, itu maksudnya. Ayo hilangkan stres dengan membaca. Jadi kalau misalnya stres, ya boleh dengan membaca, gemar membaca, membaca buku apa saja. Itu maksudnya. Ayo hilangkan stres dengan membaca. Nah itu contoh teks persuasi atau contoh judul teks persuasi. Bisa dipahami nak? Pelan-pelan ya nak ya, kita lanjutkan. Nah, setelah sudah dijelaskan mengenai teks persuasi tadi, sekarang kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ya, semua teks itu ada strukturnya. Dan ada ciri kebahasaan teks itu.
Seperti kemarin teks eksplanasi, ada strukturnya, ada kaidah kebahasaannya juga. Nah, sekarang teks persuasi ada juga strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Nah, kita lihat struktur dari teks persuasi. Struktur teks persuasi. Teks persuasi dibentuk oleh beberapa bagian yang antar bagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks ini diawali dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen atau rangkaian argumen disebut. Nah, setelah itu yang diakhiri dengan penegasan ulang atau penegasan kembali atau disebut juga dengan rekomendasi. Diingat itu ya. Penegasan kembali atau rekomendasi. Nah, ya struktur teks. Kita lanjutkan. Nah, struktur teks persuasi itu yang pertama pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Nah, pengenalan isu itu yakni berupa pengantar atau pembuka. Penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi dalam satu teks itu, teks persuasi itu biasanya di paragraf pertama itu disebut dengan pengenalan isu. Itu berupa pengantar atau pembuka. Penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi ada dulu pengantarnya gitu ya. Itu biasanya di paragraf pertama. Kalau teks persuasi. Nah, terus paragraf selanjutnya yang kedua adalah rangkaian argumen. Namanya rangkaian argumen berarti di sana ada beberapa pendapat atau argumen gitu ya. Yang diikuti dengan fakta. Ya, jadi paragraf selanjutnya itu ya rangkaian argumen. Kalau dikatakan rangkaian argumen ada beberapa pendapat. Nah itu yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara, pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Ya. Sejumlah pendapat. Rangkaian argumen itu maksudnya yaitu sejumlah pendapat penulis atau pendapat pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini pendapat yang dikemukakan diperkuat oleh sejumlah fakta. Jadi kalau memberikan pendapat itu haruslah diperkuat dengan fakta. Kamu berpendapat apa faktanya gitu ya. Kamu mengatakan seperti itu, harus ada kamu tunjukkan faktanya. Supaya orang yakin, supaya orang mau. Gitu ya. Iya, selanjutnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Namanya persuasi, berarti ajakan ya kan? Nah itu, jadi paragraf selanjutnya itu adalah pernyataan ajakan. Nah kalau ada ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi, berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Jadi ajakan dengan kata-kata yang tadi hendaknya lah, sebaiknya lah, marilah. Nah itu pernyataan ajakan. Jadi di dalam paragraf ini ya, paragraf selanjutnya itu berisi ajakan-ajakan dengan menggunakan kata-kata persuasi. Ya, paragraf selanjutnya ya, dalam teks persuasi itu paragraf selanjutnya itu diikuti dengan penegasan kembali atau rekomendasi. Setelah sudah dijelaskan tadi, yang pertama tadi dijelaskan pembuka, yang kedua tadi
Sudah dijelaskan. Yang ketiga pernyataan ajakan. Nah, keempat penegasan kembali. Ini bisa disebut dengan kesimpulan, gitu ya. Kesimpulan, atau bisa juga dengan membuat kesimpulan dari semua yang dijelaskan tadi itu. Ya, atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti, jadi kalau dalam kesimpulan atau penutup ini ya, penutup, ada kata-kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, nah itu, ditandai dengan kata-kata itu. Itu disebut dengan penegasan kembali, atau istilah lain rekomendasi. Jadi penegasan kembali ini adalah membuat kesimpulan sebagai penutup, ya, membuat kesimpulan sebagai penutup. Itu nak ya. Jadi ada berapa strukturnya? Ada 4. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Jangan lupa ya nak ya. Harus diingat itu. Ada berapa? Ada 4. Apa itu? Yang pertama, pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali atau rekomendasi. Harus diingat itu ya. Jangan lupa. Ayo, kita lanjutkan lagi nak. Kaidah kebahasaan setelah struktur tadi, setelah struktur teks persuasi, sekarang kaidah atau ciri kebahasaan teks persuasi itu. Kira-kira apa ciri-ciri teks persuasi ya? Nah, kita lihat. Selain struktur teks, teks persuasi juga memiliki aspek kebahasaan. Dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pernyataan yang bersifat bujukan. Nah, ini sudah tadi ya. Ada tadi, tapi diulangi lagi di sini. Pernyataan yang bersifat bujukan atau ajakan ditandai dengan kata harus, sepantasnya, sebaiknya, hendaknya, dan yang lain. Atau disebut dengan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif. Ini ada di bukumu, buku paket Kemendikbud ya nak ya. Dilihat nanti, dibaca lagi, diulang lagi di rumah. Ada ini di bukumu, buku paket Kemendikbud yang dipinjam dari perpustakaan. Contoh kalimat, kata imperatif ya, imperatif. Sebaiknya kita menggunakan hak pilih kita dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Nah itu, contoh kalimatnya ya. Iya. Ini ciri kebahasaannya yang pertama. Nah, ciri kebahasaan yang kedua. Pernyataan yang bersifat bujukan tadi. Yang kedua apa ya? Iya. Atau disebut juga dengan pernyataan-pernyataan berupa bujukan ditandai dengan menggunakan kata harus, sepantasnya, dan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, atau disebut juga dengan kata kerja imperatif. Nah, yang kedua, menggunakan kata ganti. Kata ganti. Apa ini kata ganti ya? Iya, kata ganti yang digunakan pada teks persuasi adalah kata ganti orang. Pada umumnya, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti kita. Yang bertujuan agar penulis seolah-olah mewakili keinginan pembaca. Jadi penulis itu menyatu dengan pembaca, maka dia menggunakan kita. Jadi bukan kamu, gitu ya, kita. Nah, maksudnya di situ supaya penulis itu seolah-olah ya menyatu dengan pembaca. Itu maksudnya. Contoh kalimat, kita harus menggunakan hak pilih dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, boleh dibuat di situ, kamu harus.
menggunakan hak pilih dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Tetapi di dalam teks persuasi itu digunakan kata kita. Maksudnya supaya kita itu adalah menyatu antara pembaca dan penulis kita. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis itu adalah kata-kata istilah. Jadi dalam teks persuasi itu ada istilah-istilah, nak ya. Nah, itu maksudnya menggunakan kata-kata teknis. Nah, itu istilah. Menggunakan kata-kata teknis pada teks persuasi berkaitan dengan topik yang dibahas. Seperti ini kata-kata teknis. Internet, telekomunikasi, ekosistem, globalisasi, dan yang lain lagi. Itu contoh kata-kata teknis. Paham sampai di sana, nak? Iya, pelan-pelan diikuti ya. Iya. Jadi yang ketiga tadi menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Jadi teks persuasi itu ada di dalamnya itu, di dalam teks itu ada kata-kata istilah, nak ya. Atau disebut juga dengan kata-kata teknis yang seperti internet, ekosistem, globalisasi, dan yang lain sesuai dengan pokok pembahasan, sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi ada sesuai dengan topik mana judulnya ini. Nah, mungkin di sana ada istilah-istilah yang digunakan. Paham ya? Nah, yang keempat, menggunakan kata kerja mental, ya. Jadi jangan dikatakan mental ya. Ya, menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental merupakan kata kerja yang penggunaannya bertujuan untuk merasakan dan menyatakan sudut pandang seperti diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan. Nah, itu. Empat ya. Nah, yang kelima, menggunakan kata penghubung atau disebut konjungsi yang argumentatif. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Nah, itu. Atau konjungsi argumentatif. Misalnya menggunakan konjungsi jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu. Jadi teks persuasi itu ditandai dengan ciri-ciri jika. Teks itu menggunakan konjungsi jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan yang lain. Nah, yang keenam, menggunakan perujukan. Merujuk, gitu ya. Perujukan. Kata dasar rujuk, ya nak ya. Nah, perujukan digunakan untuk meyakinkan atau memperkuat pendapat yang telah dibahas sebelumnya. Misalnya berdasarkan pada, merujuk pada pendapat. Nah, itu maksudnya, perujukan. Berdasarkan pada data, misalnya, merujuk pada pendapat, atau merujuk pada pergub. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan perujukan. Ditandai dengan kata berdasarkan pada, merujuk pada pendapat. Nah, itu. Bisa diikuti anak ya? Iya, sampai di sini mungkin materi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tugas harus dikerjakan ya. Kalau tidak dikerjakan, nilainya 0. Ya nak ya.
Nah ini, tugas ya. Ada teks di sini. Nah, ini nanti dikerjakan ya, dikerjakan di Google Classroom ya. Tugas. Iya. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.